kolom yang menerima gaya aksial PD-nya 70 kips, PL-nya 210. Oh, buat menggambar momennya, saya turunin dikit. Di samping itu juga ada momen MD 11 kip dan ML-nya 36 kip. Bawahnya momennya ke sana. MD-nya 14 kip. L-nya 41. Ya, begitu. LCX sama dengan LCY. LCX ini KL gitu ya. KLX sama dengan KLY gitu ya. Nilainya sama dengan L ya. Di mana L ini 14 kaki. 14 kaki. Terus ditanyanya apa nih? Oh, ini W12 kali 65. A berapa mutunya? 572 grade 50, jadi 50 KSI ya. Apakah memenuhi? Apakah memenuhi syarat? Begitu ya pertanyaannya. Jadi seperti contoh yang tadi, tapi sudah diberikan momen saja, hanya di ujung-ujungnya, tidak ada lateral. Jadi CM-nya bisa pakai yang ini nanti. Yang ini. Tidak ada gaya lateral di tengahnya. Lain-lainnya sudah ada. Ya. Kemudian PN, VPN dan VMN bisa kita cari dari kondisi ini. Ya. Penampang ini dengan panjangnya 14 ini, LB-nya juga sama dengan L, 14 kaki juga. Jadi kekangannya hanya di kedua ujung. Nah, yang satu lagi yang perlu kita lihat juga sebelum saya hapus, ini momennya ke arah sini, searah jarum jam, ini berlawanan. Jadi M1 per M2-nya akan negatif. Kurvaturnya juga kalau ini bengkok gini kan, ini jadi gini dan gitu. Single curvature, jadi M1 per M2-nya negatif nanti ya. CM-nya hampir 1 nanti mestinya. Atau karena mumpung masih ada, kita hitung aja di sini dulu. Kalau di buku dia ngitung yang lain dulu kali ya. Oh enggak, ngitung yang ini dulu ya. PN dan MN-nya belakangan. Jadi mumpung masih tertulis di sini, kita bisa hitung CM itu adalah 0,6 kurangi 0,4. Oh, M1 M2-nya belum dihitung. Digabungkan dulu ya. Jadi dari ini dan ini kita dapatkan PU-nya adalah 1,2 kali 70 ditambah 1,6 kali 210. Ini adalah kalau digabung ketemunya berapa? 420. 420 kips. Dari yang ini MU-nya 1,2 kali 11 ditambah 1,6 kali 36. Nilainya ini 70,8. Kip. Lalu dari yang ini MU-nya yang bawah 1,2 kali 14 ini ditambah 1,6
kali 41 sama dengan berapa dapatnya? 82,4 ya. Keep fit. Jadi gambar ini kalau mau bisa sedikit disederhanakan. Ini saya hapus ya. Jadi PU saja. Yang ini 420 kips. Jadi belum jadi dihitung ya. Dihapus dulu. Lalu ada MU di atas 70,8. Fit dan MU di bawah 82,4 keep fit. Ya. Oke. Jadi ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung CM. Terus kalau untuk kapasitas lentur juga untuk CB nanti ya. Karena di tengah-tengah ini tidak ada momen lagi. Artinya distribusi momennya linear ya. Dari 70,8 sampai 82,4 ini terdistribusi linear. Meningkat begitu. Dan nilai di tengah, di seperempat, dan di 3/4-nya bisa kita gunakan untuk menghitung faktor CB ya. Jadi ini kalau saya gambarkan diagram momennya di sini. Ini 70,8. Di sini 82,4 ya. Gitu. Jadi nanti di tengah-tengahnya di buku ada kok dihitungkan 76,6. Terus di tengah di antara ini jadinya berapa nih? 73 gitu ya. 73,7. Dan di sini tengah-tengahnya 79,5. Ya. Nah, angka-angka ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai CB ya. Jadi CM dulu mumpung ada di sini. CM-nya adalah 0,6 dikurangi 0,4 M1 per M2. Nah, ini menyalin lagi. Langsung aja masukkan angkanya. M1-nya yang lebih kecil, yang ini yang 70,8 dibagi dengan 82,4. Tapi ini single curvature atau arahnya dari sini berlawanan ya. Jadi ini jadi tambah begitu ya. Karena rasio ini jadi negatif, ini jadi tambah. Dan ini kita dapatkan angkanya 0,9437. Ya, mumpung ada di sini. Ya. Terus ini untuk CB-nya ya. Artinya kalau lateral torsional bucklingnya perlu diperhitungkan, kita hitung aja di sini mumpung momennya ada di sini. CB-nya kan mestinya 12,5 kali momen maksimumnya ini 82,4 dibagi dengan 2,5 kali yang besarnya 82,4 ditambah dengan 3 kali yang ini ditambah juga dengan 4 kali yang tengah lalu ditambah lagi dengan 3 kali yang satunya 79,5 gitu ya. Ini kalau dihitung CB-nya 1,06 ya. Jadi koefisien-koefisien sudah kita tuliskan duluan karena momennya sudah tergambarkan di sini. Ini untuk menghitung kapasitas lentur, ini untuk menghitung required momennya nanti ya, required moment sama required compressionnya ya, daya tekannya. Nah sekarang kita lihat kapasitasnya dulu. VPN dan VMN. Jadi ini VPN. Seperti tadi prosesnya bisa dihitung satu persatu, hitung KL per R-nya dan seterusnya. Dengan panjangnya tadi 14 ini tadi ya, KL-nya sama dengan L 14 kaki. Jadi bisa dilihat di tabel saja, kalau di buku dia langsung cuplik ke tabel. Ini 685 kips.
kapasitas tekan dari W12 kali 65 dengan panjang KL-nya 14 kaki, ketemunya segini. Ya. Lalu P yang lain untuk yang lentur, kita perlu VBMN ya. Ini apa ya? Ini required strength ya, biar ingat dulu. Ini available strength. Available strength. Ini untuk tekan cuma satu ya. Karena tidak ada local bucklingnya. Untuk lentur pertama adalah VMN-nya sama dengan VMP. Ini nilainya di sini di mana? Oh, ini udah langsung dia pakai tabel 310 ya. VMN-nya oh ada nih 345 ya. Ininya 345. Sebentar, ini 345-nya sudah dengan LBO. Ini lateral torsional buckling ini ya. Jadi yang momen plastisnya nggak disebutkan di sini. Sebentar, ada nggak ya? Oh ada nih 356, saya yang salah. Ya. Jadi untuk VMP-nya itu 356 kip feet. Untuk LTB ini plastis ya. Untuk LTB in elastisnya karena ini 14 itu nanti termasuk in elastis. Jadi yang bagian ini dipersingkat saja sudah karena kondisinya itu adalah LP kecil sama LB kecil sama LR ya. Jadi yang 14 kakinya di sini LP-nya lebih kecil. Itu dari grafik yang tadi seperti di contoh sebelumnya tadi kita cobakan ketemu MN-nya itu adalah CB dikalikan angka yang dibaca di sana. Nah, CB-nya kan 1,06. 1,06. Lalu dari grafiknya dibaca 345 ya. 345 dan ini kalau dihitung kali 1,06 ini 366 kip feet. Nah, tapi ini lebih besar dari ini ya. Lebih besar daripada VMP. Jadinya MC-nya adalah VMP yang nilainya ini 356 kips. PC-nya ini ya, ini sama dengan PC. Oke, jadi ini sudah. Selanjutnya kita perlu mencari penyebutnya ya, PR dan MR. Faktornya hanya B1 ya, karena ini asumsinya tadi pada struktur brace frame ya, tidak ada goyangan ya. Belum disebutkan tadi di awal ya, sekarang saya sebutkan ya. Ya, ini kolom yang tadi bagian daripada brace frame, portal yang ada pengkakunya, jadi tidak akan bergerak lateral. Jadi faktor yang diperlukan itu hanya B1 ya. Jadi nanti PR-nya itu adalah PNT langsung sama dengan PU. Sedangkan MR-nya adalah B1 kali MNT, di mana MNT-nya ya MU ini. MU yang nanti dihitung ya. B1 kalikan dengan MU. Sudah langsung karena brace frame ya. Brace frame artinya no translation. No sway atau no translation. Ya. Ininya. Jadi PR-nya sudah dapat ini. P sebesar PU yang tadi kita tulis ini. 420 ya. MR-nya adalah B1 dikalikan MU. MU-nya ini yang 82 yang lebih besar tentu ya. Nah, B1-nya yang perlu kita cari dulu. Untuk mencari B1 tadi perlu faktor CM
Terus ada 1 dikurangi alfa PR per PE1 ya. Jadi kita cari PE1-nya dulu ya. PR sudah ada, ini 420. Alfanya karena ini LRFD 1 nilainya. PE1-nya yang perlu dihitung dulu. CM-nya sudah 0,9437 ya. Jadi kita perlu cari PE1. I kuadrat dikalikan E itu 29.000. Dibagi dengan LC1 kuadratnya ya. Jadi KL dalam arah sumbu lenturnya. Yang ini. Tapi toh X dan Y-nya juga sama. Sama-sama 14 kali 12 kuadrat. Ya. Itu. Jadi PE1-nya 14 kali 12 kuadrat. Oh ada I-nya ya. Ini kali I ya. Tadi formulanya saya tulis I ya. Ada I rasanya. Jadi dikalikan inersia dulu. Kalikan inersia. I-nya untuk 12 kali 65. I-nya itu 533 ya. Begitu. Jadi ini kalau diselesaikan ketemunya 5405. Jadi semua faktor untuk menentukan nilai B1 sudah ada di sini. CM-nya 0,9437. 1 dikurangi 1 kali ini 420 dibagi dengan PE1-nya ini 5405. Ya. Bagi dengan 5405. Kalau itu diselesaikan tepatnya 1,023. Ya, jadi ada 2,3% tambahan momennya ya. Oke, jadi ini bisa kita isikan. PU-nya sendiri tadi 420 kips ya. Sedangkan ini B1-nya 1,023, jadi ini 1,023 kalikan dengan MU-nya ini ya. Yang lebih besar dari keduanya 82,4. Angkanya 84,3 ya. 84,3 kip fit. Oke. Nah, PR dan MR yang ini yang kita gunakan dalam persamaan interaksi ya. Jadi tidak MU dan PU langsung. Ya, kebetulan P-nya karena tidak ada transaksi lateral pengalinya 1 ya. Nah, jadi tidak ada P1 di sini. Nah, sementara momennya ya, sedikit lebih besar. Jadi persamaan interaksinya bisa kita tuliskan. Kita tuliskan di sini persamaan interaksi. Nah, cek dulu rasio antara PR per PC-nya. 420 dibagi dengan PC-nya itu 685. Nah, ini udah jelas lebih dari 0,2 ini ya. Itu angkanya berapa? 0,613. Jadi lebih besar daripada 0,2, jadi pakai yang faktor 8/9 itu. Jadinya PR per PC tambah 8/9 MRX per MCX karena tidak ada Y-nya. Ini harus kurang dari 1. Yang ini tadi sudah dihitung. 0,613 tambah 8/9 kalikan MR-nya itu 84,3. MC-nya mana? Ini ya, 356. Ini kalau dihitung kata buku 0,82 ya, jadi masih 0,824. Dan ini masih kurang dari 1, jadi oke. Ya.
Oke, jadi di contoh ketiga ini ada faktor tambahan B1 yang perlu kita kalikan terhadap momen lentur yang aktual terjadi pada struktur akibat adanya P delta ya efeknya. Efeknya namanya P delta tadi ya. P dikalikan delta itu adalah tambahan. Jadi kalau Anda baca buku ketemu istilah P delta efek itu ini ya, meningkatnya momen lentur karena pada elemen tersebut ada gaya tekan. Dan ini sekarang sudah diperhitungkan. Nah, jadinya yang dipakai yang seperti contoh yang terakhir ini ya. Kalau yang sebelumnya tadi karena belum sampai ke faktor ini kita selesaikan dan oke waktu dengan menggunakan MU sebagai MR ya. Jadi contoh-contohnya memang mengikuti apa yang sudah dipelajari, tapi yang lebih benar tentu saja yang di akhir ya, yang terakhir ya. Yang ini, yang contoh ketiga ini ketiga kalau tidak salah kalau di buku, di mana faktor ininya sudah dimasukkan ya. Faktor amplifikasi momen sudah dimasukkan. Saya cek dulu ada hal lain nggak yang perlu di. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mencari PMN pada saat LTB itu berarti untuk ujian atau tugas apakah boleh kita menggunakan grafik, Pak? Kalau dari dulu rasanya kesepakatan saya dengan dosen kelas sebelah ini harus dihitung. Ya. Jadi nggak bisa langsung begini. Ya. Jadi digunakan seperti biasa KL per R dan seterusnya. Ya. Anda bisa baca ini untuk mengecek aja jadinya. Ya. Jadi setelah ngitung ketemunya kayak gini nggak kalau lihat di tabel ya. Ini kan kalau di slide juga saya langsung tabel aja. Ini tabel 41 ya. Kalau yang ini di tabel 32 ada. Mana lagi? Yang ini, yang 345 ini dari tabel 310 ya. Yang grafik ya. Tabel atau grafik 310. Tapi di ujian dan di tugas ini diminta menghitung aja sendiri ya. LPLR kemarin kesepakatan kita sudah oke. Kalau ini sih boleh baca di tabel. Ini tabel 32 juga ya. LPLR. Tapi yang lainnya karena ini bagian dari pelajaran pembiasaan ya, jadi harus dihitung begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?